warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Fitria Rizky, mahasiswa Universitas Salih Al-Hitam. Saya mengambil jurusan D3 Kebidanan dengan NIM 2215401055. Saya membuat video ini sebagai media untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi dari dosen pengampu Ibu Pusdiatun Khadijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian antibiotik dan bagaimana cara menghafal antibiotik. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian antibiotik. Antibiotik merupakan suatu zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi, untuk menghambat bahkan membasmi jenis mikroba lainnya. Nah, ada 4 cara nih. Cara untuk kita menghafal antibiotik. Yang pertama ini metode mnemonik, ini untuk mengingat kelas antibiotik. Yang kedua itu untuk mengingat nama antibiotik dari setiap kelasnya. Yang ketiga, trik untuk mengingat spektrum dan gram dari setiap antibiotik. Dan yang keempat, ini trik untuk mengingat mekanisme aksi dari setiap antibiotik. Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode mnemonik. Mnemonik adalah suatu singkatan yang digunakan untuk menghafal sesuatu dengan singkatan yang familiar, konyol, dan intinya mudah kita pahami. Contohnya yaitu kelas antibiotik yang kita singkat menjadi teh amalina pesek, sukar flu, dan polip. Dari kata teh ini ada satu kelas antibiotik yaitu tetrasiklin. Dari kata amalina ini ada 3 kelas antibiotik yaitu amnya aminoglikosida, manya makrolida, linnya linkosamid. Dari kata pesek ini ada 2 kelas antibiotik yaitu P-nya penisilin, sek-nya cefalosporin. Dan dari kata sukar ini ada 2 kelas antibiotik juga yaitu su-nya sulfonamid, kar-nya karbaphenem. Flu-nya yaitu fluoroquinolone dan polipnya yaitu polipeptida. Kita masuk ke metode yang kedua yaitu trik untuk mengingat nama antibiotik dari setiap kelasnya. Kita kembali lagi ke kata yang kita singkat yaitu teh amalina pesek, sukar flu, dan polip. Ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ini prefiks yang diambil dari nama depannya, dan yang kedua ini sufiks yang diambil dari kata belakangnya. Nah, yang termasuk ke golongan prefiks ini ada 2 macam yang bisa kita singkat menjadi 2S. Apa aja itu? Yaitu kelas antibiotik cefalosporin dan sulfonamid. Kenapa ini disebut prefiks? Karena yang diambilnya itu dari kata depannya. Contohnya seperti cefalosporin. Berarti yang kita ambilnya itu dari nama depannya yaitu cef. Contoh obatnya yaitu cefradoxil, cefurexim, sulfa atau sulfo. Contoh obatnya seperti sulfasalazin, sulfametozol, dan sulfanilamid. Berarti 8 kelas antibiotik lainnya itu termasuk ke dalam golongan sufiks atau nama belakang. Contoh yang sufiks ini yaitu tetrasiklin. Ini diambil dari nama belakang yaitu siklin. Contoh obatnya tetrasiklin, doksisiklin, minosiklin. Yang selanjutnya aminoglikosida, makrolida, linkosamid ini disebut triomisin. Kenapa demikian? Karena diambil dari kata akhiran misin. Contoh obat dari aminoglikosida yaitu kanamisin, gentamisin. Contoh dari makrolida, kan makrolida ini akhirannya ini tromisin, berarti harus ada tronya. Jadi contoh obatnya yaitu eritromisin, azitromisin. Yang selanjutnya yaitu linkosamid, ini akhirannya itu misin. Cuman yang membedakan dengan yang aminoglikosida harus ada kata linnya. Jadi contoh linkomisin, clindamycin. Yang selanjutnya yaitu penisilin. Penisilin ini diambil dari akhiran silin. Nah, ini itu kelas antibiotik yang sering kita temui. Contohnya seperti amoksisilin, ampicillin, metisilin. Yang selanjutnya yaitu karbaphenem. Karbaphenem ini diambil dari kata akhiran penem. Jadi contoh obatnya yaitu imivenem, merovenem.
Yang selanjutnya yaitu fluoroquinolon. Karena dari kata fluoroquinolon ini banyak huruf O, jadi ini termasuk golongan oksasin. Jadi contoh obatnya ini yaitu ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin. Nah, yang terakhir yaitu polipeptida. Ini memiliki akhiran sin atau CIN. Contoh obatnya yaitu vancomycin. Kita lanjut ke trik yang ketiga, yaitu trik untuk mengingat spektrum dan gram dari setiap antibiotik. Kita ketahui ada gram positif dan ada gram negatif. Dan kita ketahui bahwa antibiotik bekerja pada gram negatif dan gram positif atau disebut spektrum luas. Untuk kelas antibiotik yang kita singkat menjadi teh amalina pesek, sukar, flu, dan polip, ini rata-rata menggunakan gram positif dan gram negatif, kecuali kelas antibiotik yang kita singkat menjadi lampo. Itu hanya bekerja pada satu spektrum atau tidak spesifik, berarti berada pada spesifik area. Apa itu spesifik area? Spesifik area yaitu hanya bekerja pada gram positif atau gram negatif saja. Lampo ini singkatan dari apa sih? Lampo ini kan bekerja pada spesifik area. Nah, kelas antibiotik yang kita singkat menjadi lampo ini yaitu L-nya linkosamin, A-nya aminoglikosida, M-nya makrolida, Po-nya itu polipeptida. Jadi, selain dari kelas antibiotik yang kita singkat menjadi lampo, itu bekerja pada spesifik luas. Jadi, gramnya itu gram positif dan gram negatif. Sedangkan yang kita singkat menjadi lampo, ini ada yang bekerja pada gram negatif dan ada yang gram positif saja. Nah, karena sudah kita ketahui, yang lain selain lampo ini itu gramnya itu positif dan negatif, sedangkan lampo ini ada yang negatif saja dan ada yang positif saja. Yang negatif saja yaitu aminoglikosida dan yang positif saja yaitu makrolida, linkosamid, dan polipeptida. Jadi intinya semua bekerja pada spesifik luas kecuali lampo. Dan di kelas yang kita singkat menjadi lampo ini itu yang hanya bekerja pada yang bekerja pada gram negatif itu hanya aminoglikosida, sedangkan yang lainnya itu gramnya itu positif. Kita masuk ke trik yang terakhir, yaitu trik mengingat mekanisme aksi antibiotik. Ada 4 macam mekanisme aksi antibiotik, yaitu 1. Menghambat dinding sel bakteri, 2. Menghambat sintesis protein, 3. Menghambat asam nukleat, 4. Menghambat asam folat. Kita kembali lagi ke kelas antibiotik yang kita singkat menjadi teh amalina pesek, sukar, flu, dan polip. Kita masuk dengan contoh kata protein nabati. Di protein nabati ini kan banyak sekali malt. Nah, tapi bukan sembarang malt nih. Malt yang kita bahas kali ini yaitu malt singkatan dari kelas antibiotik. Apa aja tuh? M-nya itu makrolida, A-nya yaitu aminoglikosida, L-nya yaitu linkosamid, T-nya yaitu tetrasiklin. Nah, 4 kelas ini bekerja pada mekanisme aksi antibiotik untuk menghambat sintesis protein. Kita ambil contoh selanjutnya yaitu papan sel killer. Kita lihat di sini ada yang memakai huruf kapital. P, penisilin, P, polipeptida, S, cefalosporin, dan K, carbapenem. Kita terjemahnya nih, papan yaitu dinding, sel yaitu sel, killer yaitu yang menghambat atau yang membunuh. Jadi berarti antibiotik yang menghambat sintesis sel bakteri. Oke, berarti penisilin, cefalosporin, carbapenem, dan polipeptida ini menghambat sintesis sel bakteri. Mekanismenya ya. Tinggal sisa 2 kelas nih, yaitu sulfonamid dan fluoroquinolon.
Kita ke sulfonamid dulu ya. Sulfonamid. Dari kata sulfonamid ini itu ada kata fo. Fo ini yaitu folat. Berarti kita bisa terjemah ini secara langsung. Ini tuh mekanisme aksinya menghambat asam folat. Selanjutnya yaitu fluoroquinolon. Di sini ada kata flu. Cluenya itu flu. Flu yaitu penyakit yang mudah menyebar atau replikasi. Makanya dia bekerja menghambat replikasi DNA atau sintesis nukleat. Berarti fluoroquinolon ini merupakan antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.